Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, Bu Ira akan membahas ulangan harian persamaan trigonometri yang sudah kita laksanakan beberapa minggu lalu ya. Silakan diperhatikan. Kita mulai dari nomor 1. Mungkin ini berbeda-beda ya antara satu dengan lainnya, tapi intinya kalian mendapatkan 14 soal yang sama. Jadi nomor 1 ini, himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin 3x min theta 6 ditambah 1 sama dengan 0. Untuk interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 270. Ketika kita menemukan soal yang seperti ini, maka di ruas kiri tinggalkan saja sinnya sendiri. Berarti semuanya yang selain sin dipindahkan ke ruas kanan. Berarti kita dapatnya sin. Di sebelah kirinya berarti tinggal sin. Kalau mau dirubah jadi derajat boleh ya. Pi per 6 itu sama dengan 30 ya. Jadi 3x min 30. Satunya kita pindahkan ke kanan jadi min 1. Akar 2-nya jadi per akar 2 gitu ya. Atau kita rasionalkan jadi setengah akar 2. Maka kita cari nilai sin yang min setengah akar 2. Atau sin 3x min 30. Sin yang negatif ada di kuadran 3 dan 4. Berarti kita ambil salah satu, misalkan di kuadran 4. Sin berapakah yang min setengah akar 2? Itu sin 225. Baru di sini kita bagi dia ke dalam dua rumus. Rumus sin seperti yang sudah kita pelajari ya dari awal ya. Yang pertama adalah 3x min 30 itu sama dengan 225 ditambah k dikali 360. Yang kedua adalah 3x min 30 sama dengan 180 min A ya kalau sin ya. Min 225 ditambah K dikali 360. Baru kita sederhanakan nih. Yang sebelah kiri berarti 3x sama dengan 255 ditambah K dikali 360. Berarti X-nya sama dengan 85 ditambah K dikali 120. Baru kita substitusikan nilai K-nya. Kalau K-nya 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 85. Kalau K-nya 1, berarti kita peroleh nilainya 205. Kalau K-nya 2, berarti dia lebih dari 270. Maka tidak perlu kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang sebelah kanan. 3x min 30 sama dengan min 45 ditambah K dikali 360. Ya, nah terus kita pindahkan. Jadi 3x sama dengan min 45 ditambah 30. Jadi min 15 ditambah K dikali 360. Terus baru kita bagi 3 semua. Jadi X sama dengan min 5 ditambah K dikali 120. Berarti kita peroleh nih nilai X-nya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya min 5, tidak memenuhi interval. Berarti kita coba kalau K-nya 1 berarti X-nya 115. Kalau K-nya 2 berarti X-nya 235. Kalau K-nya 3 sudah lewat dari interval, berarti tidak perlu. Maka dari sini kita sudah peroleh himpunan penyelesaian dari soal ini ya. Maka kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari yang terkecil 85 derajat, 115 derajat, 205 derajat, dan 235 derajat. Sampai sini sudah benar. Mau dijadikan dalam pi juga boleh, tinggal dibagi 180. Gitu ya. Ini dia untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat 3x dikurang 3 cos 3x sama dengan 0 untuk interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180.
Ketika kita menemukan soal yang seperti ini yang satunya sin, yang satunya cos. Ini sudah sering diingatkan ya. Kalau dapat yang bentuk yang berbeda seperti ini harus disamakan dulu. Yang harus disamakan dari mana ke mana? Lihat yang tidak kuadrat. Oh, yang tidak kuadrat ini cos. Berarti si sin kuadrat ini kita harus rubah menjadi cos. Sin kuadrat itu sama dengan 1 min cos kuadrat ya. Ikuti saja sudutnya 3x ya, sudah 3x. Dikurang 3 cos 3x sama dengan 0. Baru kita kali satu-satu ya. Ini jadinya 2 dikurang 2 cos kuadrat 3x dikurang 3 cos 3x sama dengan 0. Kalau yang kuadratnya min, terus lebih mudah kalian melihatnya kalau plus, ya tinggal dikalikan negatif 1 semua ya. Jadi 2 cos kuadrat 3x ditambah 3 cos 3x min 2 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Berarti 2 cos 3x, satunya lagi cos 3x. Gitu ya. Yang dikalikan jadi min 2 dijumlahkan jadi plus 3. Berarti 2 dan 1. Plus 2 dan min 1. Maka kita peroleh nilai cos 3x itu yang di sini sama dengan ini sama dengan 0 ya. 1/2. Yang di sebelah kanannya cos 3x sama dengan min 2. Ingat ya, nilai sin dan cos minimal min 1 maksimal 1. Berarti kalau min 2 dia tidak memenuhi. Tidak perlu dilanjutkan. Sekarang kita lanjutkan yang cos 3x sama dengan setengah. Langsung saja ya. Berarti kita peroleh cos yang nilainya setengah itu sama dengan cos 60. Nah, dari sini baru kita bagi dua. Yang pertama, 3x sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Yang satunya lagi adalah kalau cos rumusnya min alfa ya maksudnya. 3x sama dengan min 60 ditambah K dikali 360. Berarti kita peroleh nilai X-nya sama dengan 20 ditambah K dikali 120. Kalau yang ini berarti X sama dengan min 20 ditambah K dikali 120. Berarti kita peroleh nilainya. Kalau K-nya 0, X-nya 20. Kalau K-nya 1 berarti 140. Kalau K-nya 2 sudah lewat interval, tidak perlu. Kalau yang sebelah sini, kalau K-nya 0, X-nya negatif. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 100 ya. Kalau K-nya 2 sudah lewat. Berarti ada 3 penyelesaian. Kalau kita simpulkan di sini, himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat, 100 derajat, dan 140 derajat. Ini dia penyelesaian untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini dia soal nomor 3. Banyaknya penyelesaian cos 5x min sin 4x sama dengan 0 untuk interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180. Yang di sini cos 5x, yang satunya lagi sin 4x. Kita pindahkan ke ruas sebelah ya. Jadi cos 5x itu sama dengan sin 4x. Nah, kalau ini bebas ya, boleh kalian rubah cosnya menjadi sin atau boleh juga sinnya menjadi cos. Misalkan saya maunya yang sebelah kirinya tetap cos. Berarti sinnya yang berubah jadi cos ya. Cara merubah sin menjadi cos adalah kita bisa gunakan 90 atau 270 gitu ya, karena dengan dua pilihan ini bisa merubah fungsi. Terus kita lihat ini positif. Cos yang positif itu ada di kuadran 1 atau di kuadran 4.
Karena saya pakainya 90, berarti saya pilih di kuadran 1. Kalau di kuadran 1, berarti 90 min apa? Kalau 90 plus, nanti jatuhnya di kuadran 2, sudah negatif. Beda lagi ceritanya ya. Jadi kalau sudah dapat kiri cos, kanan cos, baru kita bagi 2 ke rumus yang sudah kita pelajari. Jadi yang pertama, 5x sama dengan 90 min 4x ditambah K dikali 360. Rumus yang satunya lagi, 5x sama dengan cos berarti min alfa ya. Berarti 4x min 90 ditambah K dikali 360. Berarti kita pindahkan X-nya ke sebelah kiri. Kita peroleh 9X sama dengan 90 ditambah K dikali 360. Atau X-nya sama dengan 10 ditambah K dikali 40. Oke, baru kita jabarkan nilai X-nya. Kalau K-nya 0, X-nya 10. Kalau K-nya 1, X-nya 50. K-nya 2, X-nya 90. Kalau K-nya 3, berarti 130. K-nya 4, 170. Gitu ya. Kalau yang sebelah sini, berarti ini kita peroleh X sama dengan min 90 ditambah K dikali 360. Kalau kita coba nilai K-nya 0, X-nya 90. K-nya 1, X-nya 270. Kalau kayak gitu tulis ya. Tapi ini tidak ada di interval, maka ini tidak memenuhi. Berarti hanya ini aja 10, 50, 90, 130, dan 170. Nah, Bu Ira ingatkan baca soalnya baik-baik. Pertanyaannya adalah banyaknya penyelesaian. Berarti jawabannya adalah banyaknya penyelesaian itu ada 5. Gitu ya. 5 itu apa aja? Tadi nih ya, 10, 50, 90, 130, dan 170. Gitu. Bisa ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan 2 akar 2 sin X cos X ditambah 1 sama dengan 2 cos X tambah akar 2 sin X untuk interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 pi. Kalau seperti ini berarti kita pindahkan dulu mereka ke satu ruas yang sama. Misalkan ruasnya ke ruas kiri. Berarti ini jadinya 2 akar 2 sin X cos X plus 1 dikurang 2 cos X dikurang akar 2 sin X sama dengan 0. Baru kita kelompokkan nih. Oh, di sini boleh kalian kelompokkan yang 2 akar 2 sin X cos X dengan min 2 cos X. Boleh juga min 2 sin X karena mereka sama-sama punya unsur yang sama ya. Misalkan kamu kelompokkan 2 akar 2 sin X cos X dengan min 2 cos X. Berarti mereka sama-sama ada unsur 2 cos X. Apa unsur yang belum di sini? Akar 2 sin X. Kalau ini min 2 cos X, ini baru 2 cos X, berarti min 1 ya. Oke, sisanya adalah plus 1 min akar 2 sin X. Gitu ya. Nah, kalau kamu perhatikan, ini dia sama nih. Tapi bedanya ini akar 2 sin X min 1, yang ini 1 min akar 2 sin X. Bisa nggak kita buat jadi sama? Bisa dong. Gimana caranya? Jadi 2 cos X, ini akar 2 sin X min 1. Kita keluarkan saja min 1. Jadilah dia ini akar 2 sin X min 1 sama dengan 0. Nah, ini sama-sama ada akar 2 sin X min 1, akar 2 sin X min 1. Kita keluarkan mereka. Akar 2 sin X min 1. Sisanya apa? Yang di sini 2 cos X. Yang di sebelah kanannya min 1. Sudah kita peroleh. Maka di sini sin X
sama dengan seperakar 2 ya, atau setengah akar 2. Yang di sebelah kanan cos X sama dengan setengah. Kalau hanya sin X, hanya cos X, tidak perlu dipakai rumus yang alfa tambah K kali 360 ya, pakai boleh, tapi tidak pakai juga boleh. Maka di sini kita peroleh X yang setengah akar 2. Lihat intervalnya mintanya dari 0 sampai 360. Berarti yang positif itu ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Sini ya. Sementara cos yang positif ada di kuadran 1 dan di kuadran 4. Gitu. Pertanyaannya adalah jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan. Jumlah semua nilai X. Berarti kita sudah dapat nilai X-nya, tinggal kita jumlahkan. Maka penyelesaiannya adalah tinggal 45 ditambah 135 derajat ditambah 60 ditambah 300 sama dengan 540 derajat. Ini dia jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nomor 5 soalnya agar sin X sama dengan 1 min 2A per A plus 1 memiliki penyelesaian, maka banyaknya bilangan bulat A yang memenuhi adalah, jadi ketika kita dapat soal yang seperti ini, agar sin dan cos memiliki penyelesaian itu nilainya harus di antara min 1 dan 1. Atau bisa juga kita tulis min 1 kurang dari sama dengan sin X kurang dari sama dengan 1. Atau sin X-nya kita ganti dengan 1 min 2A per A plus 1 dikurang dari sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini kita selesaikan satu persatu ya. Yang pertama, min 1 kurang dari sama dengan 1 min 2A per A plus 1. Atau kita tulis 1 min 2A per A plus 1 lebih dari sama dengan min 1. Kalau kita mengerjakan ini artinya pertidaksamaan rasional ya. Langkah pertamanya adalah ruas kanan jadikan dulu 0. Berarti min 1-nya pindah ke sebelah kiri. Atau langsung kita samakan penyebut. Berarti sama saja A plus 1 per A plus 1 ya. Ini per A plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Kalau sudah ruas kanannya 0, yang sebelah kirinya kita sederhanakan lagi. Ini jadinya min A plus 2 per A plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita cari si pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Pembilangnya adalah min A plus 2. Pembuat 0-nya berarti A sama dengan min 2. Begitu juga yang penyebut. A plus 1 sama dengan 0, maka pembuat 0-nya adalah A min 1. Baru kita buat garis bilangan. Ingat ya, penyebut, oh ini salah ya, ini sama dengan A sama dengan 2. Oke. Terus kita lanjutkan. Jadi kalau misalkan penyebut dia bulatannya kosong ya, karena tidak boleh sampai 0. Tapi kalau pembilang bulatannya penuh karena di sini ada sama dengannya. Gitu. Terus menentukan plus min plusnya bagaimana? Bisa cara cepatnya. Ini min A dibagi A berarti negatif ya. Berarti mulai dari paling kanan min plus min. Atau boleh juga diuji titik. Uji titiknya misalkan A sama dengan 0, berarti ini plus 2 plus 1 positif ya. Nah, daerah yang ada 0-nya berarti positif. Mana daerah yang ada 0-nya? Di antara min 1 dan 2 gitu ya. Jadi dapatlah seperti ini daerahnya. Terus mana daerah yang kita ambil? Lihat soalnya lebih dari sama dengan, berarti kita ambil daerah yang plus. Ya, ruas sebelah kiri sudah, sekarang yang kanan. 1 min 2A per A plus 1 itu kurang dari sama dengan 1. Kita samakan dulu seperti yang tadi, ruas kanannya harus 0 ya. Berarti dia pindah ke kiri jadi min 1. Atau langsung kita samakan penyebut, dikurang A plus 1. Ini kurang dari sama dengan 0. Baru kita sederhanakan, min 2A, min A, min 3A. 1 dikurang 1 habis ya. Per A plus 1. Kurang dari sama dengan 0. Seperti tadi, cari si pembuat 0. Berarti A-nya 0. Yang tadi sama ya. Penyebutnya sama dengan min
1. Baru kita buat di garis bilangan, di sini min 1, di sini 0. Terus seperti tadi, min plus min. Kita ambil daerah yang min karena kurang dari. Kalau sudah dapat seperti ini, baru penyelesaian 1 dan 2 kita iris. Jadi kita cari irisannya. Jadi ini ya, pertama min 1, terus ada 0, ada 2. HP yang pertama kita peroleh dia di antara min 1 dan 2. Kan gini ya. Yang satunya lagi kurang dari min 1, satunya lagi lebih dari 0. Maka irisannya adalah ini ya. Atau 0 kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan 2. Atau berapa aja nilai yang memenuhi? 0, 1, 2. Karena ditanya banyaknya bilangan, berarti ada 3 bilangan. Yaitu 0, 1, dan 2. Sampai sini bisa ya? Oke, selanjutnya kita coba kerjakan soal nomor 6. Ini dia. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat pi min x min 5 cos 3 pi per 2 plus x per 3 sama dengan 1. Nah, ini kita buat sederhana ya. Pi itu kan 180 min x. Nah, ini sama saja dengan sin x gitu ya. Yang ini 270 plus x. Kalau 270 berarti fungsinya berubah. Tadinya cos berubah menjadi sin ya. Jadi 5 cos 270 plus x sama dengan 5 sin x. Atau kita tulis di sini ya. Jadi ini 2 sin kuadrat x. Ini 5 sin x. Baru kita lihat kuadrannya. 270 plus x itu di kuadran 4. Cos di kuadran 4 nilainya positif. Berarti tidak berubah tandanya ya. 3-nya kita kali ke atas. Baru kita faktorkan. 5 sin x dikurang 3 sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini 2 sin x dan sin x. Ini kalikan jadi 3, min 3 berarti 3, 1 ya. Min 3 plus 1. Berarti kita peroleh sin x-nya sama dengan min setengah. Yang ini sin x-nya sama dengan 3. Ini tidak memenuhi ya, karena nilai sin tadi hanya maksimalnya 1. Terus kita lihat sekarang, intervalnya dimintanya antara kuadran 1 dan 2, 0 sampai 180 ya. Sementara di sini sin x-nya adalah min setengah. Untuk kuadran 1 dan 2, nilai sin berapapun itu harus selalu positif ya. Berarti berapapun nilai x yang di sini, itu tidak akan memenuhi sesuai interval yang diminta. Maka soal ini, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika tan X adalah sudut lancip dengan tan kuadrat X sama dengan 1/B dan memenuhi persamaan berikut, maka nilai dari 4B sin X adalah, ini persamaannya kita rapikan dulu ya. Jadi 3 sin kuadrat X, kita jadikan dia satu ruas yang sama. Dikurang 3 cos kuadrat X plus 8 sama dengan 0. Nah, di sini yang tidak pangkat 2 kan sin, berarti semua fungsinya kita rubah dalam sin ya. Berarti ini 3 sin kuadrat X dikurang 13 sin X. Berarti ini dikurang 3, 1 min sin kuadrat X. Jadi, tambah 8 sama dengan 0. Atau langsung ya, 3 sin kuadrat ditambah 3 sin kuadrat itu 6 sin kuadrat X dikurang 13 sin X plus 5 sama dengan 0. Atau kita faktorkan 3 sin X, di sininya 2 sin X yang dikalikan jadi plus 5. Dijumlahkan jadi min 13. Berarti 5 dan 1. Min ya. Min 3 min 10 ya, gitu ya. Jadi sin X-nya sama dengan 5/3 dan satunya lagi sin X-nya sama dengan setengah. Nah, ini lebih dari 1 ya, maka tidak memenuhi. Berarti kita peroleh nilai sin X sama dengan setengah. Terus apa yang diketahui?
Oh, tan kuadrat X. Berarti kalau sin X-nya setengah, boleh pakai segitiga. Atau boleh juga karena ini istimewa ya, maka X-nya langsung ketahuan 30 derajat. Karena X-nya sudut lancip. Berarti nilai tan X-nya sepertiga akar 3 atau seperakar 3. Maka nilai tan kuadratnya adalah 1/3. Ini seper B ya, berarti kita peroleh B-nya sama dengan 3. Baru kita selesaikan soalnya. Jadi 4B dikali sin X itu sama saja 4 dikali 3 dikali setengah. Sama dengan 6. Ini dia penyelesaian dari soal nomor 7. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Diberikan persamaan 2 sin pangkat 3x dikurang cos kuadrat x min 2 sin x sama dengan 0. Untuk interval 0 kurang dari x kurang dari 3pi/2. Nah, ini kita selesaikan dulu persamaannya. Jadi di sini ada sin pangkat 3, ada cos kuadrat, ada sin. Nah, kita samakan dulu semua jadi sin ya. Ini jadi cos kuadrat nanti bisa dirubah jadi 1 min sin kuadrat. Nah, terus kita lihat, kita tulis dulu nih ya, 2 sin pangkat 3x, ini yang sudah sin ya, min 2 sin x, baru cos kuadratnya kita rubah jadi 1 min sin kuadrat x, sama dengan 0. Nah, ini ada unsur yang sama, ada sama-sama 2 sin x, kita keluarkan ya, berarti sisanya adalah sin kuadrat x min 1, gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan jadi sin kuadrat X min 1, gitu ya. Sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini juga ada unsur yang sama. Sama-sama ada sin kuadrat X min 1. Sisanya di sini ada 2 sin X. Di sini plus 1 berarti ya. Yang ini bisa kita faktorkan lagi, jadi sin X plus 1 dan sin X min 1. Di sebelah kanannya tetap ya 2 sin X plus 1. Sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai sin X-nya sama dengan min 1. Yang ini sin X sama dengan 1. Yang ini sin X sama dengan min setengah. Perhatikan intervalnya dimintanya dari kuadran 1 sampai kuadran 3. Sin yang negatif 1, sin yang nilainya 1 itu kan 90. Berarti kalau min 1 itu 180 tambah 90 ya. Berarti X-nya 270. Nah, ini tadi 90. Sin yang negatif min setengah kuadran 3 ya. Karena batasnya sampai kuadran 3 berarti 210 ya. Oke, jadi terus kita lihat lagi, X1 penyelesaian terkecil, berarti yang terkecil itu sih 90. X2 yang terbesar, berarti 270. Maka nilai X2 min X1, jadi X2 dikurang X1 itu sama dengan 270 derajat dikurangi 90 derajat, sama dengan 180 derajat. Ini dia jawaban soal nomor 8. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Banyaknya nilai X yang memenuhi persamaan min sin X sama dengan akar 1 min cos X per 2 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Pi. Ini sudah pernah saya jelaskan, ini adalah modifikasi dari soal simak yang sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi kita coba kerjakan. Sebelumnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Pertama, kalau dia dalam akar maka harus selalu positif ya. Jadi 1 min cos X per 2 itu harus lebih dari sama dengan 0, atau 1 min cos X itu lebih dari sama dengan 0. Maka min cos X lebih dari sama dengan min 1 atau cos X-nya kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya kalau di sininya sudah selalu positif, keluar akar kan nanti akan positif, maka nilai sin X-nya adalah min sin X itu juga harus lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Jadi sin X kurang dari sama dengan 0. Ini dia dua syarat yang harus dipenuhi nanti. Nah, terus berikutnya kita kerjakan dengan kuadrat kanan kiri. Kita kuadratkan ruas kirinya jadi sin kuadrat X. Ruas kanannya kita kuadratkan berarti akarnya hilang ya. 1 min cos X per 2. Kita kali silang jadi 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos X.
Ini jadi persamaan kuadrat, tapi dia belum sama ya, yang satu sin, yang satu cos. Maka kita rubah menjadi cos, karena pangkat satunya si cos. Berarti sin kuadrat kita rubah jadi 1 min cos kuadrat x. Ini sama dengan 1 min cos x. Atau di sini 2 min 2 cos kuadrat x sama dengan 1 min cos x. Kita jadikan satu ruas yang sama, misalkan kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita peroleh 2 cos kuadrat x min cos x, 1 dikurang 2 itu min 1 ya, sama dengan 0. Baru kita faktorkan, berarti akan kita peroleh, dikalikan jadi min 1, berarti 1 dan 1 ya. Terus berarti di sini min, di sini plus. Maka nilainya adalah cos x sama dengan min setengah dan cos x sama dengan 1. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, berarti cos x sama dengan min setengah cos yang setengah, itu kan 60, tapi karena min ada di kuadran 2 ya, karena minta intervalnya sampai kuadran 2. Berarti x-nya 120. Berarti untuk ini ya, cos x min setengah sama 1, dia memenuhi syarat yang pertama. Jadi cos x kurang dari sama dengan 1. Ini memenuhi ya syaratnya. Nah, sekarang kita akan cek sinnya. Apakah dia kurang dari sama dengan 0? Maka kita coba x-nya 120. Berarti sin 120 itu sama dengan setengah akar 3. Apakah setengah akar 3 kurang dari sama dengan 0? Tidak ya. Berarti untuk yang ini tidak memenuhi. Oke, sekarang kita yang satu lagi. Cos x sama dengan 1. Nilai x-nya berarti 0 ya. Maka nilai sin 0 itu sama dengan 0 juga. Maka sin, apakah 0 itu kurang dari sama dengan 0? Iya ya. Berarti HP-nya hanya 1, yaitu si 0 derajat. Begitu. Lanjut soal nomor 10. Tinggi air dalam meter di suatu pelabuhan diperkirakan dengan rumus ini. Dengan T adalah waktu yang diukur dari pukul 12 siang. Setelah pukul 12 siang, tinggi air akan mencapai 6,5 meter pertama kali pada pukul. Oke, berarti tingginya itu sudah dirumuskan dengan rumus 3 cos 20T plus 5. Nah, dia mau tingginya itu mencapai 6,5 meter. Nah, karena ini sudah dalam meter ya, berarti sudah tidak perlu ada yang dirubah-rubah lagi. Dia 3 cos 20T ditambah 5. Kita pindahkan 5-nya jadi 1,5 ya. Sama dengan 3 cos 20T. Atau kita peroleh cos 20T itu sama dengan setengah bagi 3. Itu 1,5 bagi 3 maksudnya. Jadi setengah. Barulah kita rubah setengah. Cos yang setengah itu berarti cos 60 ya. Berarti cos 20. Maka T-nya sama dengan 3. Berarti 3 jam. Maka dari pukul 12 siang dia akan mencapai 6,5 meter pada pukul 15.00. Ini dia jawaban soal nomor 10. Kita lanjut ke soal nomor 11. Soalnya adalah 5 sin kuadrat x ditambah sin x cos x sama dengan 1. Memiliki penyelesaian x1 dan x2. Nah, kalau dapat soal yang seperti ini, boleh saja. Kalau dapat soal yang sin x cos x, boleh kalian bagi dengan cos kuadrat, boleh juga dibagi dengan sin kuadrat. Misalkan semua saya bagi dengan sin kuadrat ya. Maka akan diperoleh 5, karena sin kuadrat ke sin kuadrat jadi punya 1. Ditambah 3. Ingat ya. Sin x cos x dibagi dengan sin kuadrat. Berarti sin yang satunya kita coret dengan yang atas, sisanya cos x per sin x. Itu adalah kotangen x. 1 dibagi sin kuadrat itu adalah 1 dibagi kosekant kuadrat x. Nah, ini adalah persamaan kuadrat, tapi masih belum seragam. Di sini ada kotangen, di sini ada kosekant kuadrat x. Nah, harus diingat-ingat lagi identitas trigonometri. Kosek kuadrat x itu sama dengan kotangen kuadrat x plus
1. Nanti dilihat lagi rumus-rumusnya ya. Maka akan kita peroleh, kita jadikan satu ruas yang sama. Kotangan kuadrat X min 3 kotangan X, 1 dikurang 5 jadinya min 4 ya. Sama dengan 0. Ini himpunan penyelesaiannya X1 dan X2. Pertanyaannya adalah kotangan X1 dikali kotangan X2. Jadi boleh saja kalian faktorkan, cari nilai kotangan berapa sama berapa, terus baru dikalikan boleh, atau boleh juga langsung pakai rumus kotangan X1 dikali kotangan X2. Itu perkalian ya, berarti C per A. C-nya mana? Min 4 per 1. Maka hasilnya adalah min 4. Selanjutnya nomor 12. Himpunan penyelesaian persamaan berikut adalah, nah sekarang kita rubah dulu, kita sederhanakan ya. Ini masih ada kosekan, masih ada kotangan. Coba kita rubah menjadi cos atau sin dulu. Kosekan itu adalah 1 per sin X. Kotangan adalah 2 cos X per sin X. Min 1 sama dengan 0. Nah ini berarti kita kali sin dulu semuanya ya. Jadi ini 2 sin, tapi tetap harus ingat karena sin ini penyebut, nanti sin X tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini 2 sin X cos X plus 1 dikurang 2 cos X dikurang sin X ya. Sama dengan 0. Berarti kalau sudah bentuknya seperti ini, kita lihat unsur-unsur yang sama. Ini ada sin X cos X, ini ada 2 cos X, ada juga sin X. Terserah ya mau yang mana saja. Misalkan kita pakai, ini saya tulis dulu. Jadi misalkan ini min 2 cos X kita tulis di sini. Ini min sin X plus 1. Kita kelompokkan ya. Ini sama-sama ada unsur 2 cos X. Berarti kita keluarkan 2 cos X-nya. Sisanya adalah sin X min 1. Nah, lihat sebelah kanannya. Sisanya adalah min sin X plus 1. Kita bisa rubah dia menjadi sin X min 1 dengan mengeluarkan min 1 ya. Jadi sisanya adalah sin X min 1. Gitu. Atau ini sudah ada unsur yang sama-sama ada sin X min 1 ya. Satunya lagi adalah 2 cos X min 1 sama dengan 0. Atau kita peroleh sin X-nya sama dengan 1, cos X-nya sama dengan setengah. Baru kita cari nilai X-nya ya. Sin yang 1 itu adalah sin 90. Cos yang setengah itu adalah cos 60. Karena intervalnya hanya kuadran 1 dan 2 ya. Jadi kita tidak bisa jabarkan sampai kuadran 3 dan kuadran 4. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 60 dan 90. Berikutnya nomor 13. Himpunan penyelesaian dari gini ya, sekan plus sekan. Misalkan kita pindahkan dulu deh sekannya yang 1, sekan 2x, ini dijadikan derajat dulu kali ya, agar lebih mudah kelihatannya. 180 dibagi 12 itu sama dengan 15. Ini sama dengan min sekan x plus 45 sama dengan 0. Lagi kita ganti sekannya jadi seperkos, jadi ini 1 per cos gitu ya, ini sama dengan min 1 per cos, terus nanti kita kali silang. Jadi kita peroleh nanti cos x plus 45 itu sama dengan min cos 2x min 15. Ini udah sini cos, yang di sebelah kanan masih min cos. Berarti kita rubah min cosnya menjadi cos. Oke, ayo perhatikan kita rubah bagaimana cara merubahnya. Fungsinya tidak berubah, sama-sama cos. Berarti kita bisa gunakan 180 atau 360. Misalkan kita gunakan 180. Terus yang nilainya negatif karena min cos ya. Supaya negatif berarti dia ada di kuadran 2 atau 3. Berarti boleh 180 min, boleh juga 180 plus karena sama-sama negatif nilai cosnya.
Misalkan min deh, jadinya 2x min 15 gitu ya. Berarti ini cos x plus 45 itu sama dengan cos 180 ditambah 15, 195 dikurang 2x. Dari sini baru kita pakai rumus persamaan trigonometri yang cos ya. Yang pertama adalah x plus 45 itu sama dengan 195 min 2x plus k kali 360. Rumus satunya lagi adalah x plus 45 sama dengan min alfa ya, berarti 2x min 195 plus k dikali 360. Ini kita pindahkan min 2x-nya jadi 3x sama dengan 150 ditambah k dikali 360. Atau kita peroleh nilai x-nya sama dengan 50 ditambah k dikali 120. Intervalnya mintanya dari 0 sampai 360. Berarti kita rubah. K-nya 0 berarti x-nya 50. K-nya 1, 170. K-nya 2 berarti 290. K-nya 3 sudah lewat. Sekarang yang sebelah kiri. Ini kita pindahkan jadi min x. Sama dengan yang 45-nya kita pindah ke sebelah kanan. Berarti min 195 min 45 itu sama dengan min 240 ya. Ditambah k dikali 360. Atau kita kalikan min semua jadi x sama dengan 240 min k dikali 360. Baru kita coba nilainya kalau k-nya 0 berarti x-nya 240. K-nya 1 sudah lebih dari interval yang diminta. Berarti kita peroleh himpunan penyelesaiannya. Kita urutkan ya, 50, 170, 240, dan 290. Jadi itu jawaban nomor 13. Terakhir kita lanjutkan ke soal nomor 14. Jika pi kurang dari x kurang dari sama dengan 2pi memenuhi persamaan ini, maka nilai sin x adalah, oke, ini pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Jadi penyebutnya adalah sin x dikalikan dengan 1 plus cos x. Yang atasnya berarti 1 min cos x dikalikan dengan 1 plus cos x, kita akan peroleh 1 min cos kuadrat x. Ditambah 4 sin x. Sin kuadrat ya, karena disamakan penyebutnya dikalikan dengan sin. Sama dengan 7 sin x. 1 min cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat kan? Berarti ini sin kuadrat ditambah 4 sin kuadrat sama dengan 5 sin kuadrat x. Yang bawahnya ini karena sin kuadrat, maka ini bisa kita tukar posisinya ya. Jadi 7 sin x-nya kali ke bawah, 1 plus cos x-nya ke atas. Jadi kita peroleh 7 sin kuadrat x sama dengan 1 plus cos x. Itu ini kita coret, jadi kita peroleh 1 plus cos x itu sama dengan 5 per 7. Maka cos x-nya adalah 5 per 7 dikurang 1, atau jadinya min 2 per 7. Nah, dari sini baru yang ditanya adalah sin. Kan kita dapat nilai cosnya, berarti kita bisa pakai segitiga bantuan ya. Kita lihat di sini ya. Jadi x-nya, cos itu samping per miring, berarti sampingnya 2, miringnya 7. Maka depannya adalah akar 49 dikurang 4, atau akar 45. Atau sederhanakan bisa menjadi 3 akar 5. Maka nilai sin x-nya adalah depan per miring. Setelah itu kita lihat nih, oh ini cos x-nya negatif. Negatif itu berarti dia antara di kuadran 2 atau di kuadran 3. Kalau kita lihat intervalnya, maka dia ini artinya ada di kuadran 3. Karena intervalnya dari kuadran 3 sampai kuadran 4 ya. Berarti nilai sin yang di kuadran 3 adalah min juga. Berarti jawabannya min 3 per 5 per 7. Oke, jadi sekian pembahasan ulangan harian persamaan trigonometri kita. Nanti akan ada juga pembahasan untuk susulan karena ada beberapa soal yang dimodifikasi dengan bentuk yang berbeda.
Jadi ini bisa dijadikan bahan sebagai kalian mengoreksi bagaimana kemarin ulangan harian kalian, karena nanti di psikologi yang muncul hanya nilainya ya, tidak ada perbaikan ini salah di mana, ini salah di mana. Tapi yang harus diperhatikan adalah setiap langkah memiliki poin. Jadi walaupun tidak sempurna benar sampai akhir, tapi ketika ada pengerjaannya maka tetap akan mendapat nilai. Begitu ya. Oke, jadi sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya tentang susulannya dan dipelajari juga sebagai bahan evaluasi untuk PUH juga. Sekian dari Bu Irna, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.